Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 16, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, hidup itu anugerah. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Injil tidak menceritakan secara langsung kelahiran Perawan Maria, tetapi menceritakan tentang mimpi Yosef untuk menerima Maria sebagai istri karena Yesus yang dikandung oleh Maria. Baik kelahiran Maria, kelahiran Yosef, dan kelahiran kita masing-masing telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk suatu tugas atau misi tertentu. Tugas menjadi mitra kerja Tuhan untuk menyelamatkan dunia dan sesama. Maria mempunyai tugas istimewa menjadi ibu bagi Yesus. Tetapi kita, khususnya kaum perempuan, mempunyai tugas yang sama, yakni menjadi ibu bagi keluarga kita masing-masing. Seorang ibu yang menjaga dan memelihara suami dan anak-anak.
Kelahiran Santa Maria diibaratkan seperti fajar menyingsing yang mewartakan datangnya sang surya, menimbulkan harapan baru. Maria dilahirkan untuk melahirkan Yesus penebus manusia. Dalam kesahajaannya, Bunda Maria menerima rencana Allah dalam hidupnya. Dalam kepasrahan, dia tetap setia mengatakan niatnya kepada rencana Allah itu. Secara istimewa, Bunda Maria turut serta dalam karya itu. Maria tidak pernah menyangka bahwa ia akan dianugerahkan tugas yang besar bagi keselamatan dunia. Maria tidak pernah bercita-cita untuk menjadi ibu Tuhan. Ia hanya melakukan tugasnya dengan cinta yang besar, taat pada rencana Allah, dan menanggung segala misteri hidup dalam ketenangan. Kita pun diajak untuk merenungkan tujuan keberadaan kita. Untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini? Untuk apa kita diciptakannya? Setiap kelahiran membawa serta kegembiraan. Sebagaimana Bunda Maria, kita pun dilahirkan untuk melaksanakan rencana Allah yang sungguh indah. Bunda Maria menjadi contoh dan teladan, sekaligus menjadi pendoa bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita boleh bercermin diri pada Bunda Maria dengan merenungkan apa tujuan hidup dan keberadaan kita di tengah dunia ini. Seperti Bunda Maria, kita yang sudah dilahirkan hendaknya melahirkan Yesus lewat penghayatan nilai-nilai Injil dalam hidup untuk kebahagiaan sesama dan demi kemuliaan Allah. Kesadaran inilah yang mesti senantiasa menjiwai seluruh hidup kita, karena Allah juga membutuhkan dan memakai kita untuk ikut terlibat mewujudkan karya keselamatannya. Bersama Bunda Maria, marilah kita juga mengatakan secara lantang dan tegas fiat persetujuan kita untuk ikut serta menjalankan dan melaksanakan rencana keselamatan Allah itu melalui hidup dan karya pelayanan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.